Oke, makasih ya Pak. Kami yang bangun. Satu, dua. Ambil dari iya, pokoknya tadi. Anak Kepala Lingkungan 11 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tewas bersimbah darah seusai ditikam seorang pria pada Rabu 10 Desember malam. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian ulu hati hingga kehabisan darah. Insiden tersebut menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Ayah korban yakni Iwan Lesamana tampak syok dan hanya terduduk lemas di rumahnya seusai mengetahui anak pertamanya tewas secara mengenaskan. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Haikal. Silahkan laporan Anda. Oke, benar adanya penikaman terhadap seorang anak kepala lingkungan 11 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, bernama Rio, di mana saat itu korban bersama adik kedua dan beserta temannya sedang berkumpul di dekat rumahnya, di Gang Rudo. Saat itu korban bersama adik dan temannya itu berkumpul di salah satu rumah warga dan mereka sempat bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi sekitar pukul setengah 11, tepatnya pada Rabu tanggal 10 Desember 2025, di mana ketiganya berpindah tempat, yaitu menuju ke pinggir sungai, yaitu di tempatnya di Gang Musola, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Dan saat itu peristiwa ini terjadi adanya adik korban, yaitu nomor 2, di mana saat itu melakukan atau memfoto situasi sungai, di mana adik korban memantau kondisi sungai dan sempat memotret kondisi air sungai. Kemudian saat itu adik kandung korban nomor 2 ini turun ke bawah sungai, melihat tanah di pinggir sungai itu apakah longsor atau tidak. Namun waktu memoto atau memotret aliran sungai dan tanah longsor itu, adik korban mendengar adanya peristiwa keributan atau suara cekcok, yaitu berhenti berantamnya. Namun saat adik korban ingin mendatangi suara tersebut, namun ia melihat abang pertamanya, yaitu bernama Rio, dan pelaku Arif Al-Kurniawan sedang cekcok. Terus adik korban ini melihat pelaku bernama Arif ini sedang membawa pisau, yaitu sejenis kris, dan si korban juga memegang besi bekas bangunan, dan keduanya pun sempat ribut. Namun adik korban sempat mau melerai atau membantu abang korban, di mana pelaku dan korban itu berumurnya tidak sebanding, ya, di mana pelaku berumur sekitar 40 tahun sementara korban berumur 20 tahun. Jadi adik korban pun sempat membantu, namun dihalangi warga sekitaran di pinggir sungai untuk menjaga jarak atau disuruh mundur, ya. Jadi waktu saat itu adik korban pun turun ke sungai lagi dan tidak tahu peristiwa tersebut. Namun setelah selesai cekcok, abang kandung korban turun jumpa adik korban untuk bilang mundur atau lari. Namun adiknya tidak melihat adanya luka atau darah atau tusukan dari pelaku di tubuh korban. Setelah adik korban pulang kembali ke dalam rumah, tepatnya di Gang Rudo, dia mendapatkan kabar bahwa abangnya sudah berdarah, yaitu atau tertusuk di bagian dada, tepatnya di ulu hati.
dan badan kakaknya bertempat berlumuran darah, sehingga abang kandungnya yaitu Rio meminta tolong kepada warga, tempatnya kepada neneknya, rumah neneknya yang tidak jauh dari kediaman rumahnya, dan minta pertolongan. Namun karena tidak ada satupun sautan dan ada salah satu warga yang mendengar adanya meminta pertolongan dan melihat korban sudah sempoyongan dan berdarah di bagian dada. Setelah itu salah satu warga ini sempat menjerit meminta pertolongan dan mendatangi rumah korban, yaitu rumah Kepling lingkungan sebelah. Setelah itu anak korban pun yang kedua sempat meminta membangunkan ayahnya yang sedang terlelap tidur dan mengatakan bahwa, "Pak, abang pertama terus ditikam sama Arif." Kemudian ayahnya bangun dan langsung saat itu ayahnya bangun bukan langsung melihat anaknya atau korban yang tergeletak, namun menangkap atau mengejar pelaku yang sempat lari. Jadi warga yang melihat pelaku yang sudah terjatuh ke tanah langsung membawa ke rumah sakit Bina Kasih, dan sementara pelaku saat itu sempat mencoba kabur. Nah, itu di mana pelaku dengan berlumuran tangan yang berdarah bekas korban, sempat berdalih bahwa ia menjadi korban dari keributan yang terjadi di Gang Musola, yaitu tempatnya pada korban ya, keributan pada korban. Tempat warga yang melihat atau mendengar tersebut membiarkan pelaku pergi begitu saja. Namun salah satu warga yang melihat korban sudah tergeletak dan meminta pertolongan, menyuruh warga yang sempat mengira pelaku itu korban dan langsung mengejar si pelaku, tepatnya di Jalan PDAM Tetinadi, di mana pelaku itu sempat membersihkan bekas darah korban di tangannya dan membuang senjata tajam yaitu sejenis kris, di mana membuangnya di tiang listrik. Dan saat itu warga yang mengejar langsung menangkap dan menghakimi. Dan tepat pada waktunya ayah korban yaitu Kepling, yaitu bernama Iwan Lasmana, langsung menangkap dan membawa pelaku ke Polsek Medan, ke Polsek Tunggal, dan beserta senjata tajam kris yang sempat dibuangnya. Baik, rekan Haikal, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan terkait motif pembunuhan yang masih didalami polisi? Oke, untuk saat ini tadi kita sudah mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pihak polisi masih mendalami motif dari pembunuhan atau penikaman yang dilakukan anak Kepling terhadap pelaku yang bernama Arif Al-Kurniawan. Hingga kini polisi masih mendalami ya. Baik, rekan Haikal, kemudian bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Oke, pihak polisi melakukan TKP yaitu mendapatkan barang bukti senjata tajam yaitu berupa kris berada di pinggir jalan, yaitu di Jalan PDAM Cikanadi, di mana polisi menemukan sebilah pisau berbentuk kris tempatnya di selah tiang listrik di pinggir jalan ya, di bawah jalan. Baik, rekan Haikal, kemudian bagaimana rekam jejak pelaku selama tinggal di lingkungan 11 hingga dinilai meresahkan warga sekitar? Oke, memang pelaku ini merupakan mantan warga lingkungan 11, di mana dia memang sudah lama tinggal di lingkungan 11, di mana kedua orang tuanya sempat tinggal di lingkungan 11, dan kedua orang tua pelaku ini meninggal dunia dan sudah pindah ke daerah tempatnya di Sungkal juga, namun tidak di lingkungan 11. Tapi si pelaku ini sering mendatangi lingkungan 11 dan membuat
onar, yaitu pelaku ini menjadi preman, tempat di mana ia memalak tukang becak atau bentor, yaitu dengan menaiki becak bermotor, namun tidak membayar uang dari becak bentor tersebut. Dan pelaku juga menipu seorang tukang Grab, tidak membayar ongkos dari harga yang diantar. Terus pelaku ini sering mencuri barang seperti handphone, motor warga sekitar juga, dan pelaku merupakan mantan residivis curanmor. Sehingga anak korban yang bernama satu ini, yaitu korban bernama Rio, sempat menegur pelaku untuk tidak membuat ulah di sekitaran lingkungan 11, karena korban ini mengetahui ayahnya menjadi resah ya, atau tadi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada keresahan terhadap pelaku ini. Baik, rekan Haikal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama saya Iwan Lesmana, Kepala Lingkungan 11. Itu gimana ceritanya anak bapak? Kalau ceritanya sih saya kurang paham. Situasi saya kan lagi posisi tidur. Ketika anak saya lari menuju kamar, dia bilang, ya Rio kena tikam sama Arif. Di situ saya langsung bangun, reaksi. Pas ibu ini bilang ke fungsi Arif, saya nggak menuju si korban anak, langsung saya ke pasar, itulah ngejar si korban. Si pelaku. Iya, si pelaku. Nah, pelaku katanya mau melarikan diri atau kayak mana itu Pak katanya? Dia mau melarikan diri, cuman Grabnya belum datang. Jadi dia sambil membersihkan darah lah dari tangannya itu. Di situ saya langsung menangkap dia. Sosok pelaku ini seperti apa di kampung ini, Pak? Kalau pelakunya ya dibilang seperti preman lah. Preman, suka balak orang, mengambil HP orang, ya macam lah dia, ataupun mencuri sepeda motor gitu. Sudah banyak laporan ke bapak sendiri? Banyak laporan, banyak. Cuman belum ada yang berani ngelapor gitu. Kalau korban yang meninggal dunia ini Pak, kesehariannya itu kerja apa gitu? Bagaimana? Sehariannya ya kalaupun saya ada job motong pohon, dia ngikut gitu. Ngangkat kayu, ikut saya gitu. Ada ya job sampingan. Anak keberapa, Pak? Anak ke pertama dari 4 bersaudara. Sebelumnya memang ada cekcok juga Pak dengan pelaku ini Pak? Ada cekcok mulut lah gitu, bahwasanya si Arif ini kan memang tingkah lakunya di kampung ini udah meresahkan. Jadi anak saya itu bilang sama Arif, tolonglah Arif jangan berbuat apalah di kampung ini, karena kan bapakku kepala lingkungan kan gitu. Itu sebelum hari kejadian atau di hari kejadian? Sebelum kejadian. Sebelum hari kejadian? Iya, sebelum hari kejadian dia beberapa udah hari sebelumnya juga udah sempat sempat gitu juga, suruh pergi si Arif dari kampung ini gitu. Cuman dia orangnya masih mau bereaksi di sini gitu. Udah melapor Pak? Siapa? Bapak udah melapor ke polisi belum? Udah. Di hari itu juga? Iya, pas malam itu juga. Pelaku pada akhirnya diserahkan kemana Pak? Ke Polsek Sunggal. Saat ini udah ditahan, Pak, ya? Sudah ditahan. Sempat di masa warga berarti ya Pak? Sempat di situ saya takut saya di masa marga, langsung saya antar ke Polsek Sunggal. Bapak sendiri yang antar? Iya, saya sendiri yang antar. Harapannya apa ke depan Pak? Ya, harapan ke depan saya ya setidaknya hukumannya lah. Seadil-adilnya hukumannya lah, maksudnya diberatkan si pelaku. Pak, waktu si pelaku ini pas bapak tangkap itu ada nggak senjata tajam yang dipegang dia Pak, yang digunakan? Senjata tajamnya sudah tidak ada lagi. Sempat dibuang berarti ya? Sempat dibuang. Tapi dapat kembali, Pak? Dapat kembali. Dapatnya di mana Pak? Oleh warga sekitar situ juga. Yang dia pas cuci tangan. Pas dia cuci tangan, dia buang ke keranjang. Tiang listrik sebelah apalah, bakul sebelahnya ada tiang wifi, di situlah
diselipkan. Bentuk sajamnya seperti apa Pak? Bentuk sajamnya seperti keris. Dia lempang aja, di ujungnya makin mengecil. Itu gagangnya macam payung. Nah, inilah dia. Untuk keluarganya udah ada bertemu nggak dengan Bapak? Ya pas malam pertama tahlilan itu keluarga datang. Minta maaf mereka seperti itu. Ya gitulah. Itu korbannya waktu di rumah sakit udah meninggal dunia Pak, atau di TKP atau gimana? Meninggalnya di rumah sakit. Kapan tuh Pak? Hari itu juga? Hari itu juga setengah jam lah. Hari Kamis dini hari ya? Iya iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.